Shalom, selamat pagi semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita pagi hari ini sudah masih diberi kesempatan satu hari lagi untuk sama-sama beribadah di Morning Devotion PBS Ministry. Baik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh hambanya Penatua Tirsa Yolanda Haspers, pujian penyembahan oleh PBS Ministry, kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami ada sampai pada pagi hari ini. Itu karena kasih anugerah, kebaikan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Kesempatan satu hari lagi kami boleh datang bersama-sama memasuki hadirat-Mu yang kudus untuk dapat memulai ibadah ini. Tuhan Yesus, bila Kau dapati sikap kata hati, pikiran, perasaan, gerak perasaan kami yang enggak berkenan, yang menyakiti hatimu, yang mendukakan Engkau, Roh Kudus, apapun itu yang kami katakan, pikirkan, perbuat, sengaja maupun enggak sengaja, dalam bentuk apapun Bapa, tahirkan, sucikan, kuduskan kami terlebih dahulu, agar ibadah ini menjadi ibadah yang bau harum, menjadi dupa yang harum, bukan menjadi ibadah yang rutinitas. Terima kasih Tuhan Yesus, buat segala kebaikan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan juga jaringan WiFi, internet, device, apapun yang kami gunakan, saluran listrik, semua Tuhan, dalam tangan pengendalian dan tangan kuasa-Mu. Segala sesuatu yang berusaha merusak, mengganggu, menggagalkan ibadah ini, kami sehati, kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala kuasa jahat, roh-roh jahat di udara, apapun bentuknya, yang berusaha mengintervensi hati dan pikiran kami sudah sehati sepakat menggagalkannya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati pujian penyembahan yang mau kami sampaikan melalui PBS Ministry oleh Ibu Evangelis Ira Leni Lopulalan Mapa. Kau pakai hambamu dengan cara yang luar biasa, pernyataan, pertolongan, pengurapan dari surga yang mati ini melimpah buat Ibu Ira dan seluruh pelayanannya, dan seluruh kehidupannya. Juga Ibu Penatua Tirsa Yolanda Haspers, kau akan pakai Tuhan dengan caramu yang luar biasa untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biar apapun yang disampaikan hanya kemuliaan nama Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan berasal dari Tuhan. Dan tidak seorang pun mencuri kemuliaan nama Tuhan. Bapa, tutup bungkus setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biar apapun yang kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya firman yang disampaikan boleh terema dalam hati pikiran kami renungkan, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam satu nama, nama segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, amin. Baik, kita akan membuka ibadah kita dengan satu buah lagu.
dosaku dan aib hutangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan, wahai jiwaku. Selamatkan, selamatkan Tuhan sikapkan embun yang gelap, nyatakan segala umat-Mu. Bila serunai berbunyi nada, ku seru selamatlah Amin. Kita akan melanjutkan dengan sharing firman Tuhan. Kami persilakan Ibu Tirsa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 104. Mazmur 104 Perjanjian Lama ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi cerah indah ini Tuhan, bahwa Engkau telah menyelamatkan jiwa kami. Oleh sebab itu Bapa, ketika kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, turunlah kiranya Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami, berikan kami hati yang damai, agar kami ketika menyatakan kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada kuasa-kuasa lain yang berusaha untuk mempengaruhi pembicaraan atau penyataan firman Tuhan kami di tengah-tengah pelayanan pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 104, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama, mungkin bacanya dari rumah ya. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian.
Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kiranya yang berbahagia adalah bagi kita yang mau mendengarkan dan merenungkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, tadi ketika saya mendengarkan lagu pujian yang disampaikan pagi ini mengenai selamatkan jiwaku. Tetapi tema kita pada hari ini adalah mata rantai kehidupan. Apa yang dapat dikaitkan antara mata rantai kehidupan dengan selamatkan jiwaku? Ketika kita melihat dan menyaksikan ke belakang lagi tentang penciptaan pertama, kita sangat terkagum-kagum ya. Kenapa saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini? Karena ketika saya berusaha untuk merenungkan dan berusaha untuk menyaksikan bagaimana karya Tuhan, ciptaan Tuhan yang begitu sempurna adanya, sehingga terjadinya satu siklus di dalam kehidupan, bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus terutama, yang telah menyelamatkan jiwa kita, maka kita juga bisa melihat dan bisa menyaksikan bagaimana karya Tuhan dalam penciptaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dapatkah kita bayangkan sekiranya Tuhan hanya menciptakan manusia saja, tanpa adanya pohon-pohon, tanaman, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di sekitar kita untuk melengkapi kehidupan kita. Manusia memang betul tidak bisa hidup hanya dengan roti saja, tetapi manusia hidup dari segala sesuatu yang ada di sekitarnya, dan juga manusia hidup atas apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka usahakan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini menegaskan kepada kita. Kita mulai dari ayat yang ke-15 ya, seperti yang biasa kita lakukan. Kenapa Tuhan ingin supaya kita juga mengerti tentang firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 104 ini. Coba kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Di sini kita bisa saksikan, kalau tidak ada makanan, mana mungkin manusia itu bisa tumbuh sehat, bisa tumbuh menjadi satu pribadi, karena harus diisi dengan asupan makanan. Kemudian bisa dijelaskan lagi di sini, bukan cuma sekedar makanan jasmani, tetapi membuat muka berseri karena minyak zaitun. Kita boleh saksikan ya, itu juga untuk pencerahan, untuk memberikan kita juga kemampuan untuk bisa dilihat begitu berseri-seri minyak zaitun yang dipakai. Dan di mana-mana kita bisa menyaksikan pengolahan minyak itu dari tumbuh-tumbuhan, dari tanaman-tanaman yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang mendatangkan bagi kepentingan tubuh kita secara
jasmani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu rupa ciptaan Tuhan yang kita bisa saksikan, begitu luar biasanya ciptaan Tuhan yang kita bisa rasakan dan yang kita bisa nikmati siang dan malam. Apakah kita tidak bersyukur dengan semua itu? Kembali lagi jawaban itu kepada kita. Kadang-kadang kita berpikir, ya memang udah wajarnya kita ada pohon, ada tanaman, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Bagaimana keadaan yang kita bisa saksikan? Kalau tidak ada siklus daripada hewan mati, tanaman tumbuh-tumbuhan mati akhirnya. Kemudian dari benih yang kecil, dari benih satu benih yang tidak kelihatan sama sekali. Tiba-tiba karena disiram air, karena dijaga pelihara, diberi pupuk, diberikan segala sesuatunya yang bermanfaat bagi tanaman itu, maka tanaman itu akan berkembang, akan bertumbuh menjadi sebuah tanaman yang dapat kita nikmati hasilnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kembali kita merenungkan ketika kita menjadi sesuatu yang nothing, yang tidak memiliki arti sama sekali. Kalau kita tidak berusaha untuk memeliharanya, berusaha untuk memupuknya dengan firman-firman yang disampaikan, dengan kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mustahil kita akan bisa seperti sekarang ini. Itulah yang menjadi perenungan kita, bahwa ketika kita merasakan ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, temanya aja ya, maksudnya judul perikopnya aja adalah kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Memang kita termasuk di dalamnya, bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana kita memelihara dan juga mengatur kehidupan kita supaya bisa sempurna adanya dan bisa memuliakan Tuhan dengan kondisi yang kita alami, dengan keadaan yang kita miliki, dengan situasi yang kita hadapi. Saya memperhatikan ya ketika saya perjalanan, pelayanan ke daerah-daerah, ke desa-desa, mereka bisa hidup dengan ada tanaman di halaman rumah yang menurut kami di kota Jakarta ini nggak berguna, tidak bermanfaat. Ada kembang-kembang warna ungu di Kalimantan, saya ketemu waktu kemarin ke Samarinda, Pontianak. Kembang-kembang ungu itu mereka ambil, kemudian mereka tumis dan jadilah makanan. Nah, kalau dilihat dengan mata, ya dengan kasat mata itu adalah bunga hias. Ya seperti ada di mana-mana di daerah sana ketika saya datang ya, ketika saya kunjungan pelayanan, itu di pinggir-pinggir jalan banyak bunga-bunga ungu itu. Menurut pandangan kita, ya itu bunga hias, tetapi ternyata bisa berguna buat tubuh kita. Bapak Ibu, kalau kita saksikan juga tanaman anggur yang dari bijinya yang kecil, kemudian dipupuk, dijaga, pelihara, kemudian jadi anggur yang lebat buahnya. Kemudian diolah, dikelola dengan baik, lalu bisa dijadikan anggur untuk memanaskan tubuh kita, untuk kita bisa nikmati, untuk kita bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita melalui makanan dan minuman yang kita santap dan kita pergunakan setiap hari. Apakah dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, orang beriman kepada Kristus, apakah kita mau juga menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi bertumbuh di dalam iman? Apakah kita hanya mau berdiam diri, tunggu nasib? Kalau Tuhan ya maunya saya begini sih, saya nggak bisa jalan, ya udah nggak usah jalan. Padahal Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk kita bisa melakukan sesuatu.
kita dilahirkan sempurna. Tapi kalau kita tidak mau memanfaatkan yang diciptakan Tuhan sempurna adanya, maka yang ada adalah kehidupan kita mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berlanjut lagi ke ayatnya 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Lihat Bapak Ibu, kita bangsa Indonesia yang bisa makan dari seperti contohnya padi diupayakan jadilah beras, kemudian jagung, ada beberapa penduduk yang lain-lainnya memanfaatkan jagung untuk jadi makanan pokoknya, dan ada juga yang memanfaatkan sagu yang dari kampung kami ya. Terus kita mulai berpikir gitu, Tuhan, kalau tidak ada tanaman-tanaman itu yang Tuhan usahakan, niscaya kita tidak akan, maksudnya kita tidak mungkin akan menjadi seperti sekarang ini. Bahwa di dalam tubuh kita memerlukan gizi, memerlukan makanan. Nah, kalau hanya diciptakan manusia saja, tanpa ada teman-temannya, tanpa ada tanaman, tanpa ada hewan yang siklusnya berjalan terus, mati, terus ada lagi, tumbuh lagi, kita kembalikan lagi kepada kehidupan kita. Ketika kita harus merasakan bagaimana pertolongan Tuhan melalui makanan, minuman yang kita sehari-hari makan, yang kita sehari-hari santap, itu semua harus diusahakan. Itu semua harus kita jadikan tanggung jawab buat kehidupan kita. Kata firman Tuhan juga, jikalau kau tidak bekerja, jangan diberi makan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus lakukannya dengan sepenuh hati, hanya karena untuk Tuhan. Kalau kita melakukan itu sepenuh hati hanya untuk diri kita sendiri, sendiri tanpa ada pertolongan orang atau tanpa ada komunitas yang saling mendukung di dalam doa, yang saling mendukung, yang saling mengingatkan, terutama saling mengingatkan di dalam kondisi-kondisi yang tidak berkenan di mata Tuhan atau tidak berkenan di mata manusia. Hanya bagaimana kita menanggapinya atau bagaimana cara kita untuk mengelolanya, supaya tidak terjadi sesuatu yang mendatangkan konflik. Kenapa yang saya katakan mampu untuk mendatangkan konflik? Segala sesuatu yang kita makan berlebihan, misalnya hewan kan kita diberikan untuk dikelola, untuk dimakan, dan untuk menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan sesuatu yang buat kehidupan kita. Tapi ada kepercayaan dari saudara-saudara kita di Advent yang tidak mengizinkan untuk makan hewan berdarah, yang berkuku, banyaklah yang kita juga bisa saksikan nanti di Perjanjian Lama di Kitab Imamat ya. Namun kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kita tidak berbicara mengenai masalah yang itu, tetapi kita berbicara mengenai masalah di mana kita bertumbuh, di mana kita mendapatkan asupan makanan dan asupan untuk memberikan kekuatan buat kehidupan kita. Seperti itulah kehidupan kita ketika kita berjemaat. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Nah, jelaskan Bapak Ibu, ketika kita membutuhkan air hidup, air minum, tanaman itu juga membutuhkan air. Nah, kadangkala kita menyaksikan
Kalau kita tidak menyiram tanaman kita yang di dalam halaman rumah, pastilah apa yang terjadi, tanaman itu tidak segar dan cepat mati. Nah, tetapi kita juga bisa menyaksikan bahwa pohon-pohon, tanaman-tanaman di luar sana bisa tumbuh dengan bagusnya, dengan luar biasanya. Karena ada hujan. Nah, hujan itu berasal daripada ciptaan makhluk, ciptaan Tuhan juga. Semua yang benda-benda yang hidup itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau salah satu daripada itu kering misalnya, tidak diberikan hujan sampai berapa lama, kita bisa saksikan ada hutan-hutan yang terbakar dikarenakan apa? Tidak mendapatkan asupan air yang benar. Nah, begitulah dengan kehidupan kita, Bapak Ibu, tentang air kehidupan. Air kehidupan itu diartikan, diilustrasikan sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan adalah air hidup yang mampu untuk menghidupkan, yang mampu mengalirkan di dalam kehidupan kita. Kalau tanpa air hidup itu, tanpa kehidupan itu, kita tidak akan pernah menyaksikan bagaimana karya Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Namun ada hal yang penting dan juga diingatkan. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Bumi yang kita sudah tahu ya, bentuknya yang kita sudah tahu apa yang ada di dalam bumi ini. Namun kita juga diberikan kesempatan untuk mampu mengelolanya. Makanya ada para pekerja yang bekerja di ladang-ladang perminyakan, yang bekerja di ladang-ladang batu bara, tambang batu bara. Itu semuanya diizinkan Tuhan untuk dikelola. Tanpa pemeliharaan, tanpa pimpinan, dan tanpa pengetahuan yang kita miliki, tidak mungkin kita mampu untuk mengelola dengan baik dan benar. Kembali lagi kepada kita sekalian, apapun juga yang menjadi pemikiran, apapun juga yang menjadi kendala dalam kehidupan kita untuk mendatangkan sesuatu yang memberikan damai sejahtera kepada setiap orang, memberikan kesejahteraan bagi setiap orang. Kembali lagi, kita kembali kepada ciptaannya. Bagaimana karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk mengelolanya dengan baik, sehingga kita mampu untuk mencernanya dengan baik, sehingga kita mampu untuk menjadikan nothing menjadi something. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak ada, Tuhan mampu untuk membuatnya menjadi sesuatu yang ada. Tinggal bagaimana kita mau dibentuk atau kita mau biasa-biasa saja. Sebegini aja sudah cukup. Saya tidak perlu untuk belajar lagi. Nggak perlu. Karena saya sudah terlalu lama untuk belajar mengenai firman. Saya sudah puluhan tahun menjadi presbiter. Itu yang orang-orang kadang-kadang suka lupa. Bahwa sepanjang umur hidup kita, sebegitu juga dengan siklus kehidupan kita, selalu kita belajar. Selalu ada makna di dalam pengajaran. Selalu ada maksud Tuhan ketika kita masuk dalam kelompok Pray and Bible Study ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau disaksikan lagi bagaimana Tuhan begitu luar biasa ya. Di dekatnya diam burung-burung di udara bersiul dari antara daun-daunan. Luar biasa. Begitu indahnya harmonisasi daripada siulan burung-burung di udara. Kita bisa mendengarnya setiap pagi. Dan kebetulan di depan rumah saya ada keluarga yang memelihara burung, memelihara kucing, memelihara ayam. Jadi ramai sekali. Kalau subuh-subuh pagi-pagi rasanya kalau tidak mendengarkan suara-suara mereka itu, wah itu masih malam. Kita masih rasa bahwa kita perlu panjang untuk istirahatnya. Nah, berbeda dengan ketika kita menyaksikan bagaimana kondisi sekitar kita, situasi di sekitar kita yang membuat hati kita sukacita, yang membuat jiwa kita bersorak-sorai.
Karena apa? Karena segala sesuatu sudah ditetapkan, sudah dikelola dengan baik agar kita boleh menikmatinya. Nah, bagaimana ketika kita sudah menikmati semuanya itu? Apakah kita diam sampai di situ saja? Atau kita harus melakukan apa lagi, Tuhan? Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Saksikan, kita bisa lihat kata-kata ini luar biasa. Melepas mata-mata air. Air itu adalah sumber kehidupan. Dan kalau kita melihat di pegunungan-pegunungan kita jalan ya, jalan santai gitu di gunung, di sekitar-sekitar gunung itu terdapat mata-mata air kecil ya, yang kelihatannya indah sekali. Itu dari mana ya Tuhan ya? Apakah ada yang bikin saluran airnya tersendiri? No, itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, dengan ilustrasi yang luar biasa pagi hari ini, kita bukan semata-mata melihat tentang diri kita, semata-mata tentang apa yang terjadi dari diri kita yang kita tidak mampu. No, kita mampu melakukan segala sesuatu dari hal yang kecil sekalipun. Dari sebiji anggur yang sedikit, yang kecil. Kalau kita dipupuk, kalau kita dijaga pelihara, kalau kita dibentuk, diproses luar biasa, pasti akan menghasilkan buah. Dan buah-buah itu adalah buah yang bermanfaat bagi tubuh jasmani kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa pada intinya kita boleh membaca ayatnya yang ke-14 ya. Inti daripada bacaan kita pada hari ini adalah Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Jadi ketika kita merenungkan kebesaran Tuhan melalui firman pada pagi hari ini, rasa yang kita alami adalah terima kasih Tuhan, praise the Lord, karena Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan, dan kita tutup dengan, saya sangat selalu senang gitu dengan Pengkhotbah 3, mungkin kita bisa baca bersama-sama, karena itu tema daripada pada waktu saya menikah, tema untuk bacaan dari firman Tuhannya, Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya untuk menutup bacaan kita, pemberitaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayanginya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dan perenungannya. Yang inti daripada bacaan ini, inti daripada segala sesuatunya itu adalah dari segala yang kita dapat, dari segala yang kita miliki, maka kita harus kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ketika kita berhasil, ketika kita mendapatkan sesuatu, kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita tidak menjadi siapa-siapa, kita akan menjadi siapa-siapa. Oh maaf, tadi saya bacanya salah, Amsal 3. Harusnya Pengkhotbah 3. Namun tetap saja bahwa apa yang Tuhan sediakan berikan kepada kita itu adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita sama-sama Pengkhotbah 3 ayat 9
ayat 11 ya. Yang menyatakan, sebentar ya Bapak Ibu, kita harus, nah pengkhotbah 3 ayat, pantes tadi saya baca kok ayatnya berbeda ya. Namun tidak mengurangi yang namanya firman Tuhan, semuanya itu bermanfaat dan semuanya itu saling kait mengait. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah firman Tuhan, dan saya menutup dengan ayat ini bahwa kita tidak mampu untuk menyelami segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tanpa kita bisa merasakan, tanpa kita melakukan sesuatu, kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan segala sesuatu itu akan kita rasakan indah pada waktunya. Bukan sekarang, bukan besok, indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, mengaminkan firman Tuhan yang telah didengar. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami begitu luar biasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan dan juga merenungkan bagaimana karya Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa bagi kehidupan kami, dan kami sebentar akan sharing firman yang sudah disampaikan dan didengar agar menjadi kaya atas segala sesuatu yang Tuhan sediakan berikan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Amin. Fani. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ibu Penatua Tirta Yolanda Haspers. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat segala kebaikan-Mu, pertolongan, penyertaan, kasih karunia-Mu, yang semuanya masih memberikan kami pada hari ini satu hari lagi kesempatan untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami masuk lebih dalam doa syafaat kami ini Tuhan, kami mengucap syukur dan mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan siapkan, bahkan Tuhan sudah tentukan dari semula. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa buat kebaikan, penyertaan, pertolongan Tuhan pada hamba-Mu, Ibu Evangelis Ira Leni Lukulalan Mapa, yang Kau pakai Tuhan, seluruh pelayanannya untuk mempersiapkan kami boleh beribadah di BBS Ministry, juga dengan pujian penyembahan yang sudah dinaikkan, membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya kasih karunia, berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan melimpah buat Ibu Ira, buat suaminya Pak Ivan Mapa, buat anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya. Biar apapun yang mereka rindukan, doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apapun yang mereka perlukan dan butuhkan, Tuhan akan siapkan. Melebihi apa yang mereka pikirkan dan perlukan, itu yang Tuhan sudah siapkan bagi hidup mereka. Diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan perjalanan mereka. Kasih karunia Tuhan melimpah, kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Penatua Tirta Yolanda Haspers, yang pagi hari ini Kau pakai menjadi saluran berkat untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Biar apapun firman yang disampaikan pada pagi hari ini, itu menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar dan merenungkannya, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan melakukannya. Bahwa hidup kami adalah hidup yang harus dalam selalu bersukacita, selalu mengucap syukur, karena kami hidup bukan hidup sebagai yatim piatu, tapi kami hidup menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang dalam pemeliharaan Engkau. Bahkan kami aman dalam genggaman tangan-Mu, karena apapun yang kami perlukan dan butuhkan, Tuhan sudah tahu dan tentukan dari semula untuk menyediakan bagi setiap orang percaya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur buat segala firman yang disampaikan pada pagi hari ini yang membuat kami lebih lagi untuk lebih mengenal pribadi-Mu, bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi Tuhan yang dapat kami andalkan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Hamba juga mau berdoa buat Pastor Kemal, Mamusung, bersama istrinya Ibu Dr. Weni Laihadi, Tuhan. Kau memberkati kedua hamba-Mu ini, Engkau yang tahu Tuhan seluruh kehidupan mereka, pelayanan mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanan mereka. Engkau yang memelihara, menuntun, membimbing, memberkati. Apapun keperluan mereka, Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus, Tuhan. Engkau juga yang akan membawa hamba-Mu ini, Tuhan, lebih lagi Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kedua hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, dan hamba berdoa secara khusus buat Ibu Penatua Tirsa Yolanda Haspers, bersama suaminya Bapak Kris, putrinya Keisha Florence, buat keluarga dan keluarga besarnya. Melalui pelayanan mereka, melalui rumah tangga mereka, kehidupan mereka, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berapapun yang mereka doakan, rindukan, perlukan, Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya. Kasih karunia Tuhan melimpah buat Ibu Tirsa, buat suaminya Pak Kris, buat putrinya Keisha, dan keluarga besarnya. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat setiap pelayanannya, bahkan rencana pelayanannya di minggu depan ini Tuhan, dimanapun Engkau kirim utus Ibu Tirsa, pertolongan, penyertaan, hikmat, marifat, pewahyuan dari surga yang maha tinggi melimpah buat Ibu Tirsa. Biar melalui pelayanannya nama Tuhan Yesus dipermuliakan, orang-orang yang mendengar atau orang-orang yang bertemu dengan mereka, menerima Injil berita keselamatan, berita sukacita, bahwa hanya satu nama yang dapat menyelamatkan setiap hidup umat manusia sebagai orang percaya, yaitu dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati juga adiknya Bapak Harvey Tuhan, biarlah Tuhan melalui tahap penyembuhan, pemulihan ini boleh mendapatkan progres yang luar biasa, dan Pak Harvey boleh hidup lebih melekat takut Tuhan dan cinta Tuhan Yesus. Dan hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat Bapak Rolof Lopulalan, yang saat ini bersama-sama dengan kami Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan proses kesembuhan demi kesembuhan, progres demi pemulihan melimpah buat buat Bapak Rolof Lopulalan, buat Bapak Rolof Lopulalan. Biarlah melalui hidupnya, melalui keluarganya, nama Tuhan dipermuliakan. Kau memberkati Tuhan, Kau mencukupkan segala kebutuhannya, terutama adalah kebutuhan akan kebenaran firman Tuhan, yang akan menyegarkan roh tubuh jiwanya. Karena kami tahu manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman kebenaran, yaitu Holy Bible. Terima kasih Tuhan buat kehidupan Bapak Rolf Lopulalan. Biar dimanapun dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini terrema dalam hatinya, dan oleh pertolongan Roh Kudus, Pak Rolf Lopulalan menjadi orang yang menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Diberkati keluarganya, diberkati keluarga dan keluarga besarnya. Apa yang dia rindukan, doakan, Tuhan akan berikan tepat jawaban pada waktunya Tuhan. Hamba juga mau berdoa secara khusus buat Mami Tina Diana Tuhan, biarlah di usia indahnya ini Mami boleh menjadi suri teladan berkat garam terang di mana Mami berada. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup Mami. Karena Tuhan pasti punya rancangan, Tuhan pasti punya rancangan khusus buat Mami. Kalau ada sampai hari ini, pasti Tuhan mau ada sesuatu dalam hidup Mami yang boleh menjadi berkat untuk lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Biarlah Mami selalu mengucap syukur dalam lepas hari kehidupannya. Di usia indahnya Mami lebih militan, lebih lagi takut akan Tuhan, dan cari kebenaran firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan, terima kasih Bapak. Biar apa yang Mami butuhkan, Mami doakan semua Tuhan akan jawab dan cukupkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa Tuhan buat Mbak Nori Ania saat ini bersama-sama dengan kami. Biarlah melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan di dalam pekerjaannya, terutama pelayanannya, keluarga dan keluarga besarnya. Di mana dia Tuhan tempatkan, Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat pewahyuan dari surga yang maha tinggi. Untuk apa dia hidup, untuk apa rancangan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan akan berikan lebih lagi Tuhan, untuk dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun dia pergi dan berada. Melalui pelayanannya, kemuliaan Tuhan dinyatakan, jiwa-jiwa dimenangkan. Kesehatan, kekuatan, Engkau yang cukupkan segala kebutuhannya, Engkau apapun yang dia rindukan dan doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga memberdoa buat Pastor
Linda Mamusung Tuhan, bersama suaminya Pak Wawan, keenam putra-putrinya, David, Nathaniel, Tuhan, Daniel Tuhan, Devin, Diandra, Victoria, dan mungkin ada satu lagi saudaranya. Biarlah keenam putra-putri Ibu Linda ini tumbuh menjadi teruna muda yang luar biasa. Kau pakai mereka dengan roh takut akan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi contoh berkat di mana Engkau menempatkan anak-anak muda ini. Diberkati dalam usaha, perjalanan, karir mereka, terutama pelayanan mereka. Diberkati Pak Wawan, proses kesehatan, progresnya Tuhan, dimanapun melayani Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan, kesehatan, kekuatan jadi bagian milik Pastor Wawan. Diberkati juga Pastor Linda Tuhan dalam pelayanan, dalam rumah tangga, usaha pekerjaannya, juga Evination Church yang dibawa pengembalaannya. Kau tambahkan lagi jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati Evination Church, biarlah menjadi berkat saluran penyebaran berita kebenaran Injil. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Julius Go bersama istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Diberkati pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesehatan. Dan apapun yang dia perlukan, dia doakan Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa Tuhan buat Pastor Yohanes Parapat beserta istrinya Tuhan, buat Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau pakai keluarga ini menjadi lebih lagi Tuhan. Keluarga yang milikannya Sekina Glory. Biar dalam melalui pelayanan mereka, dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, dimanapun Engkau menempatkan hambamu ini, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat Grace Mercy Shalom, tumbuh menjadi teruna muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang melalui kehidupan anak-anak muda ini Tuhan, orang di sekitar mereka boleh melihat mereka tampil beda, karena mereka hidup dalam takut Tuhan, cinta Tuhan, dan penuh dengan kasih akan sesama. Diberkati Mami Grace untuk jadi tiang doa bagi suami, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Menjadi istri yang setia, yang taat, yang tunduk pada suami, Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan orang-orang di sekitarnya. Dan Pastor Yohanes, kau pakai lebih lagi Tuhan, hikmat, marifat, pewahyuan, pengertian dari surga khusus Tuhan buat dia mengerti lebih lagi apa panggilan Tuhan dalam hidupnya. Baik sebagai hamba Tuhan, pelayanan Tuhan, melayani Tuhan dalam sebagai pengajar, bahkan sebagai pengusaha, biar apapun yang dia kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna buat keluarga ini. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Pak Darta, istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, yang takut Tuhan dan cinta Tuhan. Istrinya menjadi istri yang menjadi tiang doa bagi suami, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Pak Darta diberkati dalam pelayanannya, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan perjalanannya. Dan diberkati juga Ibu Debbie dan setiap orang yang pernah hadir dalam pelayanan PBS Ministry Tuhan, buat Pak Parulian, Opung Parulian, atau siapapun Tuhan, Ibu Nurma Tondang, kami rindu mereka untuk kembali bersama-sama dengan kami, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu kebenaran itu memerdekakan setiap hidup orang percaya. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus buat acara pelayanan kami hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 ini bersama dengan PBS Ministry, dengan Evination Church. Biarlah Tuhan kau pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan hati yang lebih sungguh, hanya memandang kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati setiap kami untuk tiba dengan sangat baik. Biarlah acara itu berlangsung dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna bagi semua hamba-hambamu yang hadir, yang mau hadir, yang hadir, dan semua yang ada Tuhan. Dan apapun yang kami perlukan, apapun yang saat itu diperlukan, Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya, dan setiap orang yang hadir akan pulang tidak dengan percuma, tapi dengan membawa benar-benar berita kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh pertolongan Roh Kudus, semuanya menjadi pelaku firman di akhir dari akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami rindu setiap orang yang belum kenal akan kebenaran firman Tuhan, bahkan belum mendengar. Setiap lutut akan bertelup, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Indonesia mengalami transformasi, Indonesia diberkati, rakyatnya adil dan makmur, rata bagi seluruh bangsa Indonesia. Presiden, wakil presiden, para menteri, semua yang ada dalam pemerintahan, bahkan sampai Pemda setempat,
Pemda yang di tempat kami berada ya Tuhan, kelurahan, RW dan RT bekerja dengan takut akan Tuhan. Pakai setiap anak-anak Tuhan, orang percaya yang ada di pemerintahan untuk bekerja dengan takut akan Tuhan, orang-orang yang berintegritas, yang militan dan takut akan Tuhan. Kami juga mau, hamba juga kami semua mau berdoa buat Ananda Daniel yang yang saat ini dalam persiapan mau ke kantor, dia akan tiba dengan sangat baik. Apa yang dia kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh takut akan Tuhan lebih menyala-nyala dalam hidupnya. Dia diberikan roh keberanian lebih lagi untuk menyatakan kebenaran akan firman Tuhan. Hidup kudus, takut Tuhan, cinta Tuhan, jadi berkat garam dan terang. Dan apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung perjalanannya, dia sentuh, dia pegang semua jadi emas. Roh kepandaian, roh takut akan Tuhan, kepandaian, kecerdasan, daya tangkap, daya ingat, inovasi yang dari Tuhan melimpah bagi anak muda ini. Biarlah melalui hidupnya nama Tuhan Yesus lebih dipermuliakan. Pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa dia menjadi militan dalam Tuhan lebih lagi. Kau telah siapkan masa depan yang luar biasa bagi anak muda ini. Tutup bungkus di mana dia pergi dan kuasa darah Yesus tiba di kantor dengan sangat baik dan kembali sore malam hari di rumah dengan sangat baik. Pasukan malaikat Tuhan memagari dan memagari setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menaikkan doa-doa ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, yang akan menutup dengan doa kami bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami hamba serahkan kepada hambanya Ibu Tirsa untuk membawa kami dalam doa berkat sebelum diskusi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya kita akan tutup doa pada pagi hari ini. Berikut juga pemberitaan firman Tuhan dengan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah segala usaha-usaha yang kau kerjakan, diberkatilah segala sesuatu yang engkau lakukan dalam kehidupanmu. Oleh karena damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai memberkati kami saat ini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam sharing firman. Ya, terima kasih. Firman Tuhan luar biasa hari ini, ya. Ketika kita menyoroti ayat 10 sampai ayat 15. Ya. Ketika kita menyoroti ayat 10 sampai ayat 15. Sebelum saya bahas, ya, karena kita konteksnya Bible study, ya. Kalau saya lihat, saya dengar tadi pemaparan dari Ibu Tirsa bahwa Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu, yaitu makanan, ada minyak zaitun. Bagi kepentingan kita, Tuhan menciptakan segala buat kepentingan kita. Ya, kita harus bersyukur, ya, harus mengucap syukur, ya. Artinya apa? Semua ada siklusnya, semua ada perputarannya, ada pertumbuhan. Pertumbuhannya semua kalau dalam konteks ini ya kita harus memanfaatkan, ya. Ya, kalau kita tidak memelihara dan memupuk, mustahil kita bisa jadi seperti sekarang ini. Ya, itu konteks yang ketika kita baca di ayat 10 sampai ayat 15. Ya, jadi kita harus syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Oke, silakan ada yang bisa melihat dari konteks yang lebih lagi. Silakan. Ada? Oke. Ada? Coba saya bahas ya pelan-pelan, ya. Saya bahas karena saya sudah baca juga firman Tuhan hari ini supaya kita terbuka pikiran kita, ya. Kalau kita baca dari ayat 1, ya, bagaimana perangkat-perangkat apa saja di situ kan konteks keseluruhannya, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya, kebesaran Tuhan dalam semua ciptaannya, ya. Kita lihat dari ayat 1 bagaimana pemazmur memuji Tuhan,
Dia memuji Tuhan. Kita lihat dalam konteks besar ya. Dalam kalau kemarin dibicarakan oleh si Bro Daniel, big picture ya. Dalam konteks 10 sampai ayat 15, konteksnya begitu gitu. Temanya begitu. Tetapi ketika kita buka wawasan kita di dalam hal yang lebih besar, bagaimana di sini dikatakan secara ringkas, saya udah catat ya, kita memuji Tuhan. Pemazmur memuji Tuhan atas semua kebesaran yang Tuhan berikan ya. Apa? Karena apa? Ada pakaian keagungan kalau kita baca ringkas ayat 2 di situ ada selimut. Jadi ada selimut terang seperti kain terbentang langit seperti tenda kalau dalam TB2 ya. Ayat 3 kamar-kamarmu di atas air, di langit awan-awan adalah kendaraanmu. Secara singkat ya. Jadi artinya apa? Banyak ciptaan itu begitu indah. Itu Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak bisa mengatur itu semua. Setuju ya? Kalau apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa maintain. Tetapi bagaimana terang, bagaimana membentangkan langit seperti tenda, kamar-kamarmu di atas langit, itu di luar kemampuan kita. Awan-awan seperti kendaraanmu, ayat 3, ayat 4, angin, suruhanmu, api menyala seperti apa? Pelayanmu, ya, itu api menyala seperti apa pelayan. Jadi kalau seperti pelayan bisa diatur oleh Tuhan, ya. Menarik ini deh. Ayat 5 di situ dasar bumi di atas tumpuan kokoh untuk selamanya. Ayat 6 di situ samudra. Jadi bukan hanya dasar bumi, tetapi di situ dibicarakan mengenai apa? Samudra. Samudra itu menyelubungi semua ciptaan Tuhan. Menyelubungi seperti pakaian, ya. Air naik melampaui gunung-gunung. Ya, air naik melampaui gunung-gunung. Kalau di situ dikatakan ini dalam TB2 ya. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Ada yang tahu nggak maksud cerita ini apa? Kira-kira. Ada yang Ketika tahu? ketika di hardik itu kan dikerasin gitu ya. Terus Iya. airnya itu mengalir. Ya. Jadi Ah, itu hanya perumpamaan ya. Kalau dipikir iya, iya. secara logikanya itu perumpamaan. Namun maknanya ketika kita pindahkan ke kehidupan kita, ketika kita dihardik, kita ditegur keras, maka kita akan turun gitu. Maksudnya kita akan mengalir, akan Iya, berusaha untuk terjun lah istilahnya untuk iya, iya. tidak melihat ke belakang gitu. Dalam, Seperti ya, itu. oke, betul. Terima kasih, Bu Tirsa. Secara cepat ya. Ada yang konteks lain nggak? Memang itu kayak di diperintahkan itu akan turun gitu. Mengalir seperti begitu. Benar gitu. Konteks lain ada nggak? Cerita dalam Alkitab bagaimana air menyelubungi bumi. Ada konteks lain nggak? Ada cerita nggak? Ada penghukuman Tuhan ada nggak? Pernah nggak terjadi? Kita bisa bayangkan di sini ya. Zaman Ya, Nuh, Bagaimana? Bahtera Hah? Erbak, zaman Bahtera Iya, Nuh, Erbak. ada Waktu penghukuman. Nuh, Terima kasih. Kalau zaman kita Nuh. konteks ini, kita berada ada penghukuman Tuhan. Itu semua Tuhan terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Ya, ketika selesai penghukuman Tuhan itu air itu seperti terpisah ya. Lari terbirit-birit terhadap suara gunturmu. Di situ dikatakan naik gunung dan turun lembah. Naik dia itu air itu sampai di atas gunung dan turun dia. Turun di sini dalam ayat 8, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Jadi di situ Tuhan memisahkan antara air dan darat ya. Kita lihat di konteks ini ya. Batas kau tentukan. Tuhan yang menentukan batas bagaimana tadi bicara mengenai air ya. Tuhan, oh ya ini daratan, ini ada batas-batasnya yang Tuhan tentukan. Takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Artinya apa? Mereka nggak mungkin lagi, karena itu perjanjian ya, kita tahu nih ceritanya. Makanya ketika kita detail, ini saya nggak bicara bicara terlalu satu persatu ya. Memang konteks kalau Bible study begitu gitu. Jadi Tuhan sudah ada penghukuman, ada penciptaan, ada ada pengaturan Tuhan atas segala alam ya. Dan di ayat 10 baru kita masuk ayat 10. Engkau membuat air
membual. Di situ dikatakan membual. Dalam TB2 mungkin agak TB1 agak berbeda ya. Di lembah-lembah batang air mengalir antara gunung-gunung. Kalau di dalam TB di situ, TB1 di situ, TB terjemahan baru di situ dikatakan engkau melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah mengalir di antara gunung-gunung. Jadi itu ada hukum alam bagaimana air yang di gunung akan mengalir seperti di dalam begitu ya, memberi minum segala binatang liar. Jadi itu pun pekerjaan Tuhan, ngerti nggak? Itu pekerjaan Tuhan untuk kita kan nggak mungkin kita memberi minum binatang liar, nggak. Itu pekerjaan Tuhan, ya. Baru di situ memuaskan dahaga keledai-keledai hutan, ya. Itu apa? Pekerjaan Tuhan. Apakah pekerjaan kita? Enggak gitu, ya. Mungkin kita ada andil kita persiapkan, tapi enggak gitu. Itu pekerjaan. Di dekatnya bertengger burung-burung di udara, berkicau antara daun-daunan. Engkau memberi di sini 13 ya. Memberi minum dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang oleh buah pekerjaanmu. Bumi kenyang oleh buah pekerjaanmu. Artinya apa? Jadi Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang memberikan kepada kita segala sesuatu. Ya, segala sesuatu Tuhan berikan. Baik apa? Baik kehidupan kita, kehidupan tanaman, kehidupan dunia ini bisa berputar secara, tadi bicara mata rantai kehidupan itu Tuhan juga yang mengatur. Ya, Tuhan yang mengatur. Kembali lagi, semuanya ini pekerjaan Tuhan. Baru 14 ya, Bu Tirza masuk ke 14. 14, engkau menumbuhkan rumput bagi hewan. Itu pekerjaan Tuhan juga. Dan tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia untuk menghasilkan, ya. Ini udah bicara mengenai herbal, udah bicara mengenai, kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa bahasa Ibrani, vegetarian kayak gitu, vegetable kan, kayak gitu. Jadi itu Tuhan yang persiapkan. Jadi melalui ciptaan Tuhan, jadi tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan untuk untuk kita semua ya. Dan anggur menyukakan hati manusia. Itu pun pekerjaan Tuhan, ya. Memang ada pekerjaan pengolahan segala macam yang manusia, tetapi dasar semuanya itu ada pekerjaan Tuhan. Jadi di belakang semuanya apa yang manusia ciptakan itu ada pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan dalam konteks sehari-hari apa? Dari kita bekerja semua Tuhan yang memberikan itu pada kita. Apa yang kita miliki itu semuanya dari Tuhan. Kembali lagi bukan usaha kita, tetapi usaha Tuhan, ya. Usaha Tuhan supaya kita bisa mengelola ciptaan Tuhan. Kembali lagi ya. Di situ dikatakan aneka makanan yang menyegarkan hati manusia. Itu semua dari Tuhan. Makanya artinya apa? Semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, memang dalam konteks ini ada mata rantai kehidupan. Mata rantai kehidupan itu tidak lepas dari pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kita connect dengan ayat yang Bu Tirsa bilang tadi, bagaimana semuanya itu kita lakukan. Di situ dikatakan semua ada siklus, ada pertumbuhan. Betul, ada siklus, ada pertumbuhan. Tapi semuanya dari Tuhan. Kita cuma harus melakukannya. Kalau kita tidak memelihara dan memupuk, mustahil kita akan terjadi. Ya, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengelola. Ya, maka kita bersyukur nanti pertanggungjawaban kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan bilang apa yang Tuhan berikan, baik tubuh kita ini bagaimana kita mengelola. Ya, ini menjadi pergumulan saya juga ini, bagaimana kita bisa mengelola tubuh ini nggak terlalu gemuk atau kita harus sehat, itu juga karena apa? Tuhan memberikan, nanti kita pertanggungjawabkan, ya. Tuhan juga memberikan umpamanya kita orang-orang yang ada di dalam segala, kita harus pertanggungjawabkan bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan, ya. Apapun pekerjaan kita, kita harus pertanggungjawabkan.
Mata rantai, kembali lagi konteks ini, mata rantai kehidupan, ya, yaitu keselamatan. Kita harus, tadi kan bicara keselamatan, ya. Keselamatan itu kita harus mempertanggungjawabkan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kepada kita. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, kebanyakan dari kita menganggap itu kita punya. Tetapi kalau dalam konteks firman Tuhan hari ini, ya, konteks firman Tuhan semuanya Tuhan berikan. Makanya saya baca firman Tuhan, wow, luar biasa ya. Kita belajar hari ini bagaimana kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan, dan nanti kita kembalikan kepada Tuhan. Ini Tuhan, yang saya lakukan, apa yang Kau berikan kepada saya. Umpamanya kita berikan kekayaan, Tuhan kasih kita kecukupan, kita akan bagaimana kita mempergunakan itu untuk memberkati orang-orang. Ini konteks ayat ini. Bagaimana kita menjalankan mata rantai kehidupan, terutama dalam apa? Dalam hal keselamatan. Ya, kita tahu kalau kita konteks itu kita sudah dipilih, ya. Kita sudah dipilih, kita sudah ditentukan, dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya itu. Tadi saya udah catat di sini. Cuma nanti kepanjangan. Oke, silakan. Saya buka lagi ini. Kita sudah ada gambaran, ya. Coba kita ada yang mau lanjutkan nggak? Silakan. Saya tunjuk. Bu Nori Ani. Silakan Bu Nori. Apa sih kira-kira firman Tuhan yang kita dapat hari ini? Bagaimana ayat 14, engkau menumbuhkan rumput bagi hewan. Oke, Iya, silakan Bu Nori. salam pastor, Shalom. malam semuanya. Iya, kalau aku tadi simak firman Tuhan, kebesaran Tuhan itu emang nggak tanggung-tanggung ya, pastor. Semua yang ada di dunia ini, baik kita, tanaman tumbuhan, semuanya itu dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang pelihara, Tuhan kasih pertumbuhan, Tuhan yang buat dia menjadi ada. Ya, jadi tadi dulu pastor kan membahas tentang bagaimana air itu bukan saja untuk kebutuhan kita sehari-hari ya, tapi untuk penghukuman juga Tuhan pakai air itu dahsyat sekali ya. Tapi semua kan dalam batas kekuasaan Tuhan. Jadi kita bersyukur, kayaknya kita punya Tuhan yang bukan saja besar, luar biasa, tapi dia pelihara kita, pastor. Hal-hal yang rinci, yang orang lain nggak tahu, yang Tuhan detail banget pelihara hidup kita. Termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk eh, semualah ciptaan Tuhan itu. Tuhan pelihara. Dengan kekuasaan dia, dengan kehebatan dia, dia pelihara. Ya, jadi kalau aku tadi menyikapi firman Tuhan hari ini, betapa bersyukurnya aku jadi anak Tuhan. Mengenal dia yang menciptakan, tapi dia pelihara. Ya, bahkan yang diciptakan itu pun bisa dipakai untuk menghardik manusia itu ya. Supaya orang kembali sama jalan-jalan Tuhan. Itu sih yang bisa aku bagikan, Pastor. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Nori. Ya, jadi bagaimana apa yang kita miliki itu kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau dalam konteks ini saya catat kita punya, ya, semua umpamanya ada rumah, ya, atas nama kita, kendaraan atas nama kita, apapun atas nama kita. Iya, itu, ya. Ketika kita bilang itu kadang-kadang itu milik kita gitu. Sampai kita punya anak itu milik kita juga. Jangan lupa, kembali lagi ini dalam konteks ini bagaimana semuanya itu dari Tuhan, ya. Kita kembalikan kepada Tuhan. Segala sesuatu itu kita melakukannya untuk Tuhan. Apa yang kita punya itu untuk pelayanan Tuhan. Bagaimana rumah umpamanya ini rumah atas nama ini. Bagaimana rumah ini kita pakai untuk beribadah. Kendaraan, oke, kendaraan kemana kita pergi? Itu kita kembalikan kepada Tuhan. Bagaimana kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Silakan, ada lagi yang lain lagi. Menarik nih firman Tuhan hari ini. Ketika kita buka, kita akan tahu ini ceritanya bagaimana. Ini belum sampai ayat terakhir nih. Aku coba Oke, ya. silakan. Ya, Aku Mami. coba ya. Bukan. Ira. Mami Ya. Ira maksudnya. Eh,
Tapi apa namanya? Saya tadi baca itu mulai dari 100 Ehonya kegedean itu, Ra. Kecilin tunggu sedikit. tunggu. Jadi gaum. Ayat 10 sampai 15 itu untuk aku tuh kok nggak dapet ya sense-nya gitu. Jadi aku cari sampai awal jadi adalah apa namanya, ayat ini ternyata semuanya berkesinambungan dan gak putus juga, pastor gitu. Jadi apa namanya, mau menceritakan tentang kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Jadi apa ya, kita udah tahu, dengan kita baca dari atas, dari ayat 1 sampai ayat yang ke berapa itu tadi, 34 itu, bahwa disitulah yang diceritakan tentang kebesaran Tuhan. Jadi bagaimanalah kita manusia seperti kita ini yang baru imannya baru muncul, atau katakanlah kita baru ini udah soknya minta ampun, tapi kalau coba kita bandingkan dengan ini gitu, kita udah bisa nunjuk si A begini, si B begini. Saya bayangin ya, kita dengan kebesaran Tuhan yang begitu apa namanya, begitu besar, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pastor juga Nori, itu sebetulnya ya kita harusnya kita takut gentar gitu, kita takut gentar karena kebesarannya dia itu. Jadi apa ya, makinlah kita berhati-hati gitu, makinlah kita berhati-hati. Kalau aku ya, jadinya aku makin, ya ampun, siapakah aku ini gitu, siapakah apa namanya, eh ya mau dibilang ini siapa lah aku ini, Tuhan, aku mau menunjuk orang, mau menyalahkan orang, mau mengecilkan orang, nggak punya apa, karena begitu besar Bapak kita itu sendiri. Dengan cerita ini, sebetulnya cerita yang dari keseluruhan ini, Mazmur 104 ini, kita sudah tahu seberapa besar Allah kita. Sampai di situ aja, Pastor, mungkin bisa ditambahkan Ya, yang lain. makasih. Ya. Memang ini ketika kita baca pelan-pelan, kita renungkan ayat ini memang luar biasa betul. Jadi artinya apa? Makin banyak kita diberkati, makin banyak tanggung jawab yang kita harus kembalikan kepada Tuhan. Itu nggak gampang. Makanya kita adalah orang yang paling berbahagia. Berbahagia, kemarin kita belajar ya, bagaimana berbahagia itu dicampur dengan bagaimana dalam keadaan berduka cita, itu berduka cita, berbahagia, bersuka cita, itu present tense yang kemarin di 1 Petrus ya, kita belajar bagaimana satu. Tetapi di situ ada kebahagiaan, tetapi ada duka cita. Duka cita juga itu kita harus gabungkan, itu melihat dari sudut pandang Tuhan. Ya, dalam duka cita kita bisa bersuka cita kalau kita bisa melihat secara big picture. Ayat ini sama, kita harus melihat secara big picture. Big picture apa? Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaan. Ketika kita bisa melihat kebesaran Tuhan dalam segala ciptaan, baru kita bisa melihat mata rantai kehidupan dan dalam konteks keselamatan kita. Silakan ada yang lain lagi. Mami Tina Diana. Mami. Ya, terpujilah nama Tuhan kekal dari selama-lamanya selama-lama. Sampai saat ini kan Pester, mau semua kita ada di sini, mau Bu Ira, mau anakku Nori, Ibu Tirsa, luar biasanya ya. Dari kitab dari Mazmur 101 sampai 34 ya. Kita mulai diingati lagi. Kita ini ada bukan sebagaimana adanya ya.
segala binatang aja, hewan yang hidup, semuanya ada ciptaannya. Manusia saja aku diciptakan dari debu, kembali kepada debu. Tapi rohku, kita orang percaya itu luar biasa indahnya ya. Jadi kita tidak bisa kita ucapkan bahwa Allah Bapa-Ku pencipta langit bumi, the universe, is the universe. The name is Jesus Christ. Luar biasa ya. Walaupun kita bagaimana ya kita ucapkan lagi. Kita ada sampai hari ini itu karena Tuhan kasih aku nafas hidup. Dan kita sudah baca dari ayat 1 sampai 10. Sedangkan orang binatang pun dipelihara diciptakannya. Burung di udara pun kalau jatuh pun satu, dia tahu. Dia dia kasih makan. Jadi kita ini orang percaya Tuhan Yesus berikan nyawanya untuk kita, untuk aku manusia hina ini yang diciptakan dari debu ini. Aku harus introspeksi diriku ini. Siapakah ini aku ini? Siapa kita yang dalam percaya luar biasa? Diciptakan dari debu, tapi kali diangkat menjadi anak kesayangannya, anak kekasihannya. Karena kita orang percaya itu paling istimewa ya. Jadi nggak ada lebih bahagia dari kita di dunia ini orang yang percaya. Terlebih yang dipanggil dan dipilih. Jadi kita harus jaga hidupku ini. Aku harus introspeksi siapakah aku ini. Sudah aku ini apa namanya menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan nggak gampang ya. Itu pelaku firman. Itu bukan tidak satu pun aku dapat lakukan. Apalagi aku harus menjadi diberkati menjadi terang bagi orang-orang di luar sana. Terlebih orang yang mengenal Tuhan. Pertama memang di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu besar sekali tanggung jawabnya. Untuk aku harus berjuang mati-matian bukan dengan doa saja, bukan hanya dengan apa namanya mulutku saja, tapi dengan kasih dan kasih yang apa namanya kasih yang tulus, yang murni, punya hati seperti Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk kita diciptakan dari debu ini, dari cacing-cacing Yakub ini. Kita sudah baca tadi dari kitab apa namanya dari Mazmur 1 sampai ayat 34. Uh, untuk itu aku harus bersyukur dalam segala hal, bukan hanya dalam susah saja, bukan hanya dalam senang saja, tapi dalam musim apapun dalam hidupku, apapun masalah yang terjadi dalam keluargaku. Begitu juga aku harus sedangkan apa namanya, aku serahkan tubuh. Tuhan Yesus sudah serahkan tubuh dan nyawanya. Kita sebagai orang percaya ini, walaupun tubuh kita dia udah digoreng, disayat-sayat, kita apa namanya itu pun belum seujung kuku, seujung pasir aku dapat membalas kebaikan Tuhanku Yesus. Karena dia pencipta langit bumi, dia mati untuk kita orang berdosa. Jadi untuk ini bagaimana, walaupun yang kita apa namanya sampai digoreng, direbus katanya firman orang-orang yang dahulu yang Tuhan tuh apa nabi-nabi yang terdahulu yang luar biasanya mati menyerahkan apa namanya itu seujungku belum Bapak membalasnya. Dengan itu aku akan berpegang kepada firman Tuhan karena Allahku adalah firman adanya. Jadi aku harus benar-benar menjadi pelaku firman. Jadi kata firman, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang tanam tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Bukan sampai di situ saja, itu zamannya Tuhan Yesus belum menampakkan diri face to face seperti muridnya bertemu muka dengan muka. Saat ini lebih dari itu adalah menjadi pelaku, berjuang mati-matian. Aku harus makin banyak, makin takut Tuhan, makin cinta Tuhan, makin banyak berdoa, makin jadi ujung-ujungnya harus menjadi pelaku firman Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, itulah yang harus aku lakukan. Itu tidak gampang. Amin. Aku harus bergaul karib, bergaul akrab dengan Tuhan. Makin rajin baca firman, makin takut Tuhan, makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan nomor satu, senang hatiku, jiwaku, akal budi kekuatan, mengasihi sama manusia, bahkan berdoa bukan orang yang musuh-musuhku. Itu tidak gampang. Hanya Allah Roh Kudus mampukan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Mami ya, cukup jelas ya yang Mami bilang bahwa untuk membalas kasih Tuhan itu nggak gampang, nggak bisa gitu. Tetapi yang kita bisa lakukan yaitu bagaimana kita
memberikan yang terbaik buat Tuhan, itu bisa kita lakukan. Karena apa? Segala sesuatu dari Dia. Firman Tuhan di situ dikatakan ya, di dalam Kolose 1 itu dikatakan, Paulus berbicara bagaimana Yesus pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, melalui Dia, dan untuk Dia. Demikian juga PBS Ministry ini bagaimana kita kita lakukan untuk Tuhan, melayani Tuhan, melalui Tuhan juga, dan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Mami. Mami juga menjadi contoh buat kami semua anak-anak muda. Kita lanjutkan kepada Bu Fani. Next, Baik, silakan Bu Fani. baik. Shalom, selamat pagi semua. Firman luar biasa ya. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini dan setiap hari sebenarnya. Tapi yang kita konteks hari ini, saya dapatnya justru dari Mazmur 104 ini. Disinilah terjadi mata rantai kehidupan, siklus kehidupan. Jadi semua ini yang kita nikmati sampai hari ini, bahkan tubuh kita, nafas yang masih kita hirup ini semua karya Tuhan, dari Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu sangat terberkati sebenarnya memang dari ayat yang pertama, Peter, yang 100, Mazmur 104 ayat 1. Di situ dikatakan, Bless the Lord of my soul. Kalau udah seluruh jiwa kita tahu, kita orang percaya itu memuji Tuhan bukan cuma dengan tubuh kita, tapi dengan seluruh roh tubuh jiwa kita. Di sini udah dikatakan luar biasa ya, Bless the Lord of my soul. Oh Lord, oh my God, so art very great, so art good with honor and majesty. Wah, luar biasa. Dengan seluruh keberadaan Tuhan, kemuliaannya, semaraknya itu. Jadi, tugas kita sebagai orang percaya adalah mengucap syukur. Pertama, dalam mata rantai kehidupan konteks hari ini, bersyukur bahwa kita sebagai orang percaya diberikan pengetahuan lebih dibandingin siapapun untuk kita tahu kita ada untuk apa, yang kita nikmati dari mana, dan untuk apa. Kan tadi kita ngomong dengan big picture ya, nggak dari mikro perspektif. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ini sudah tahu kita diciptakan untuk apa, tujuan hidup kita harus kita tahu apa Tuhan mau dari hidup kita. Karena kita udah dikasih nih semuanya. Tuhan udah diciptakan dari awal ditentukan. Nah, yang ketiga kita udah ditentukan sebagai apa? Kita managing director. Kita ini pengelola. Jadi apa yang ada dalam tubuh kita, even dalam persekutuan kita, dalam pekerjaan kita, whatever lah apapun, kita harus tahu kita ini cuma pengelola. Tubuh kita ini harus kita kelola, ibadah kita harus kita kelola, iman kita harus kita kelola. Apa sih maksudnya dikelola? Jadi iman kita bertumbuh, kita makin mengucap syukur karena kita tahu. Dan sangat diberkati lagi dengan ayat kelima, nanti kepanjangan saya. Ayat kelima yang dikatakan luar biasa ya, memang sampai 34, tapi maksudnya saya dapatnya di satu. Luar biasa. Permasmur ini bilang. Dia nggak bilang dulu yang lain-lain, dia langsung bilang, Bless the Lord, oh my soul. Luar biasa, great. Yang Mazmur 104 ayat yang kelima. Di sini luar biasa ya. Dia meletakkan dasar bumi loh. Kalau bumi aja dasarnya Tuhan Yesus yang letakkan, Allah kita, terus kita ini apa? Coba bandingin dari big picture-nya dasar bumi. Kita itu apa kalau dibandingin dasar bumi aja itu Tuhan yang letakkan loh, Tuhan yang tentukan. Karena kita tahu tumbuh-tumbuhan, pepohonan, hewan-hewan itu, kalau kita udah belajar ilmu bumi ya, itu sepertinya di planet Mars itu belum ada pohon kelapa. Gitu. Adanya di planet yang namanya bumi. Dan kita ada, dan dasar bumi yang kita injak ini Tuhan kita yang letakkan. Jadi nggak bisa dibilang betapa besar dan luar biasanya. Itu pelajaran yang keempat yang saya dapat. Pelajaran yang kelima, Tuhan kita super duper, very very genius. Jadi nggak bisa cuma pintar, nggak cuma clever. No, dia sangat-sangat maha genius. Bayangin nggak kalau kita ada di bumi, terus bulan, bintang, matahari itu rotasinya Tuhan nggak atur. Dia tabrakan. Nggak usah lama tabrakannya, 1 detik aja. Bumi jadi apa? Coba matahari sama bumi tabrakan. Kita tahu panasnya itu miliun triliun loh panasnya matahari itu. Bahkan yang jauh ribuan triliun dari kilometer dari matahari aja bisa terbakar. Bisa bayangin nggak? Saya tuh tambah lama tuh tambah amazing loh, bukan amazing lagi. Genius banget kan Tuhan kita. Betapa besar karya ciptaannya. Tapi kita loh, orang percaya dipilih, ditentukan dari semula untuk mengelolanya. Dipelihara sampai hari ini.
Makanya tujuan kita kalau bahasanya ibu dokter, what next? Karena kita kan udah tahu nih tubuh kita, hidup kita, apa yang kita nikmati, apa yang ada, bahkan tempat tinggal kita, tadi Pastor udah ngomong sampai kendaraan kita, itu untuk mau kita bikin apa? Untuk semua kita jadi image kita, untuk nanti kita cuman mau, kalau yang punya media sosial cuman flexing atau apa, atau kita tahu itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau kita bisa nikmati sampai hari ini, itu karena kemuliaan nama Tuhan. Saya tadi sedang membayangi loh, matahari sama galaksi itu berputar secara rotasi itu kan per detik, bahkan 0,1 detik katanya. Kalau dia tabrakan bagaimana? Tapi Tuhan tahu kita ditempatkan di bumi, Pester. Karena apa? Dasar bumi ini saja Tuhan yang letakkan. Lo baca lo ayat kelima baik-baik itu. Kalau di bahasa Inggrisnya lebih terang banget itu. Who laid the foundation of the earth. Nah, coba bayangin lo. Jadi letak dasar bumi, kalau memang di bahasa Indonesia dikatakan yang telah meletakkan, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Tapi kalau di bahasa Inggris lebih jelas, Pastor. Who laid the foundation of the earth. Meletakkan dasar bumi. Gitu loh. Jadi kita nggak, makanya dikatakan manusia berpikir menurut apa yang Tuhan mau dalam pikirannya, nggak usah melebihi itu. Karena kita nggak nyampe. Pikiran kita sama pikiran Tuhan nggak nyampe. Maka tugas kita adalah managing, ke memanage, memaintain, memelihara hidup kita, rohani kita, tubuh kita, dan bumi ini. Tadi Pastor saya diberkati oleh kata-kata Pastor. Kita akan bertanggung jawab dengan tubuh kita, dengan pohon-pohon yang kita suka petik, atau orang yang illegal logging, apa bahasa saya nggak paham, itu akan dipertanggungjawabkan loh. Karena semua itu bukan dia yang ciptain. Itu semua milik Tuhan. Dan kita hanya boleh mengelolanya untuk berkat bagi banyak orang. Ingat, yang meletakkan dasar bumi kita, Allah kita loh, Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa luar biasanya kita dipilih, ditentukan dari semula. Luar biasa ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you. Pastor, Tuhan berkati. Terima kasih. Jadi saya teringat ini Bu Fani, ya. Bagaimana kan ada ya biasanya kan seorang pemimpin atau managing director atau apa, atau kita yang punya rumah aja kadang-kadang kan kita bisa peletakan batu pertama ini kita yang letakin gitu. Tapi Tuhan dasar bumi nggak dibilang dasar bulan dia tetapkan, tetapi dasar bumi dan semua galaksi mengikuti dia semua. Maksudnya semua atas perintah Tuhan. Itu luar biasa. Yes. Yes. Semua dijadikan bukan itu dari tidak ada menjadi ada, ya, dengan firman Tuhan. Ya. Dan rotasinya Semua, tepat waktu, tidak ada yang berbentur. iya betul. Luar biasa Tuhan kita Yesus. Wow, itu makanya Amin. siapa kita mau nggak mengucap syukur, ya. Oke, terima kasih. Kita tambah diberkati lagi. Ibu Weni kayaknya terakhir. Oke, kalau dari saya setelah mendapat masukan-masukan yang luar biasa, sebenarnya saya sama kayak Ibu Ira, pertama kali pas tahu firmannya adalah ini, terus ketika tadi pagi, kemarin malam, Pak Kemal tanya, apa sih yang rencana mau dibagikan atau apa, terus saya sempat kepikiran, apa ya yang mau dikupas gitu loh. Tapi ketika sudah dibukakan oleh Ibu Tirsa, terima kasih Ibu Tirsa, terus semakin oleh saudara-saudara di sini semua. Jadi seperti yang tadi Pak Kemal bilang, nggak ada alasan untuk kita mengucap syukur sebenarnya. Jadi betapa besar dan eh, eh, apa ya, susah untuk ngomong dicari kata-katanya. Betapa hebatnya pembesar kita. Kita suka kalau di dunia pembesar-pembesar aja kita udah pikir, wow, kok sampai segitu mikirin. Tapi ini Allah pencipta kita loh. Jadi kalau saya akhirnya dengan semakin dikupas firman Mazmur 104, memang kita nggak kupas sampai ayat terakhir yaitu ayat 35, tapi kita akhirnya diajak membawa, kalau saya ya sudut pandang saya yang tadinya saya mengukur kebaikan Tuhan itu dengan tolak ukur dikabulkannya permohonan saya, ternyata kebaikan Tuhan itu ya gak selalu diwujudkan dengan memenuhi apa yang kita inginkan, melainkan dengan memenuhi apa yang kita butuhkan. Bahkan yang kita nggak sangka, seperti yang sangat mendetail di ayat 104 ini,
salah satu bukti konkretnya yang jarang sekali menjadi perhatian saya, yaitu keindahan dan kemisterian alam. Nah, melalui alam ini Tuhan menyatakan kebaikan serta pemeliharaannya. Segala kebutuhan, terutama di sini ya, kebutuhan primer manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tersedia loh di alam. Jadi kalau saya pikir-pikir ya, kayak misalkan produk handphone, produk mobil, itu pasti kita akan ada katakan, oh yang di satu sisi ini ada produk gagalnya. Tapi saya teringat bahwa benar ya, Allah itu nggak pernah menciptakan sampah. Tapi dia menciptakan segala sesuatu itu untuk saling keterkaitan, saling mutualismenya ada gitu loh. Eh, Saling membutuhkan, saling menguntungkan satu dengan yang lainnya, itulah Allah pencipta kita. Jadi semakin lagi kita gak ada alasan untuk mengucap syukur, terutama untuk saya ya. Jadi kalau kita masih mempertanyakan soal kayak misalkan air kotor, kayak tanaman yang nggak subur, kayak tempat tinggal yang nggak layak, kayak banjir di mana-mana, atau persoalan bukan ada pada Tuhan, tapi karena Ia telah menciptakan alam semesta dengan baik, tertata rapi, harmonis satu dengan yang lainnya. Alam semesta itu menjadi rusak, kacau, tidak seimbang. Ya karena ulah kita dalam keberdosaan kita ini manusia nggak merawat dan memelihara alam, melainkan mengeksploitasi alam secara membabi buta kalau saya bilang. Contohnya nih ya, limbah, sampah, karbon dioksida dari asap kendaraan, dan banyak lagi. Jadi kalau kita semua tahu bahwa Tuhan itu baik, namun saya nggak peduli, khususnya kalau di sini dengan alam, kita masih memakai produk yang nggak ramah lingkungan. Karena itu kita, di sini saya belajar untuk mengubahnya ya. Kita udah belajar kayak minuman kita udah pada bawa tumbler sekarang. Itu udah karena kita tahu kita tahu bahwa plastik susah diurai terurai di alam kita ini. Jadi saya belajarlah mencintai alam eh, yang Tuhan sudah ciptakan ini. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Beberapa hari yang lalu ketika kami ke puskesmas, saya ngelihat ada pasukan, saya lupa warnanya apa, orange kah, biru kah, hijau kah, saya lupa. Tapi mbak-mbak lagi nanam di atas trotoar dengan lahan yang kecil gitu. Mbak, ini apa Mbak? Iya, supaya orang-orang nggak buang sampah sembarangan di sini. Terus saya bilang lagi, iya ya Mbak, dengan ditanamin gini, nanti kan ada daerah serap air. Sehingga untuk ketika banjir sudah bisa diantisipasi. Nah, seperti hal-hal kecil itulah yang akhirnya kita bisa syukuri ya, tapi nggak bisa memang hanya satu golongan aja, tapi dengan ini kita berharap kita penginjilan seperti yang kayak Bu Ira bilang, inilah cara zaman ini yaitu melalui YouTube, berharap juga apa yang kita bagikan ini juga bisa uh, didengar oleh orang-orang, mereka juga mulai menghargai apa yang sudah Tuhan ciptakan buat kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih ya. Unmute, Kok Pastor. suaranya nggak ada? Oke, sorry. Mungkin sebelum itu kita ucapkan terima kasih buat Bu Tirsa atas firman Tuhan ya. Jadi hari ini firman Tuhan menantang kita. Apa yang ditantang kita yaitu kita tadi Bu Fani bilang jadilah penjaga yang baik, jadilah pemanage yang baik, manage apa yang Tuhan berikan kepada kita ya. Tuhan berikan jangan kita sia-siakan, gunakan dengan baik untuk kita kembalikan kepada Tuhan, untuk menjadi pertanggungjawaban kita kelak ya, ketika kita sudah kembali ke rumah Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Sebelum dalam doa, saya tambahkan dulu sedikit. Oke.
Saya Silakan Bu tergerak Ira. untuk lagu ini. Sama-sama kita menyanyikan dalam bersama sama. Kita tutup dalam doa langsung, Bu Fani. Baik, kita satukan hati, kita tutup ibadah pagi hari ini. Terima kasih. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur, berterima kasih buat segala kasih karunia Tuhan dalam setiap hidup kami sebagai orang percaya. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu. Kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, karena Tuhan telah pilih, tentukan dari semula, untuk kami menjadi pengelola-pengelola yang baik dalam sudut pandang Tuhan. Kami menjadi pengelola-pengelola yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kami menjadi pengelola-pengelola yang didapati setia. Kami menjadi pengelola yang punya loyalitas tinggi atas segala yang Tuhan ciptakan dalam karya kehidupan setiap kami, yang Tuhan ciptakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, berikan kami oleh pertemuan pagi hari ini, merenungkannya dan pertolongan Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman untuk mengelola seluruh hidup kami seturut apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau beraktivitas satu dengan yang lain. Tuntun bimbing kami sepanjang hari ini, sampai sore malam hari kami tiba di rumah kami kembali masing-masing. Biar yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami menjadi orang yang lebih bertanggung jawab atas segala sesuatu. Dan kami didapati setia. Dan pertolongan Roh Kudus, kami menjadi pelaku firman. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kiranya pasukan malaikat Tuhan, pagar api memagari setiap kami, Roh Kudus memimpin hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.